Yo, hello, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, Aden dan Saudara, si driver ojol paling tampan sedunia. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Richard Ramirez atau si penguntit malam paling sadis. Bayangkan oleh kalian ketika malam yang gelap, kalian sedang tertidur dengan lelap-lelapnya, dan jendela tertutup, pintu pun terkunci. Akan tetapi tiba-tiba suara aneh terdengar dari ruang tamu. Kau berpikir itu hanya angin? Bukan. Hingga ada seseorang muncul di kegelapan kamarmu. Sepasang mata gelap, senyum menyeramkan, dan tangan yang memegang pisau. Kau mencoba berteriak, tapi semuanya sudah terlambat. Ini bukan sekedar cerita horor, ini adalah kisah nyata dari kisah Richard Ramirez, sang night stalker, iblis yang mengintai di malam hari. Seorang pria yang mengendap-endap ke rumah orang, membunuh dengan secara brutal, dan meninggalkan jejak ketakutan di Los Angeles. Siapkan diri kalian karena ini akan menjadi perjalanan dengan penuh kengerian. Richard Ramirez lahir pada tanggal 29 Februari 1960 di El Paso, Texas, Amerika Serikat, teman-teman. Richard Ramirez adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya yang bernama Julian Ramirez, seorang pria keras yang sering memukuli anak-anaknya. Dan ibunya yang bernama Mercedes Ramirez bekerja di pabrik yang penuh dengan bahan kimia. Tentunya bahan kimia yang sangat beracun. Oleh karena itu, menyebabkan Richard lahir dengan gangguan-gangguan kesehatan yang sangat parah. Kejang-kejang yang dialaminya sejak kecil mengubah otaknya selamanya. Akan tetapi bukan hanya itu yang menjadikan si Richard Ramirez ini menjadi sosok seorang monster. Sosok yang paling mempengaruhi kejiwaan si Ramirez ini adalah pamannya yang bernama Miguel Ramirez. Si Miguel Ramirez ini adalah mantan tentara Vietnam, bukan tentara biasa, akan tetapi dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Pamannya atau si Miguel Ramirez ini sering memperlihatkan foto-foto yang sangat mengerikan terhadap si Richard Ramirez ini, yaitu foto-foto mengerikan wanita yang telah ia mutilasi di medan perang. Dan pamannya si Richard ini yang bernama si Miguel Ramirez ini menceritakan pengalaman-pengalaman ketika perang di Vietnam dengan penuh kekaguman kepada si Richard Ramirez ini, teman-teman. Nah, hingga suatu hari di depan mata si Richard Ramirez ini, si Miguel Ramirez ini menembak kelapanya istrinya sendiri. Di sana pastinya darah menggenang di lantai dan si Richard Ramirez ini hanya berdiri di sana tanpa ekspresi gitu ya. Saat itulah sesuatu dalam dirinya berubah untuk selamanya. Nah, setelah insiden penembakan itu, si Richard Ramirez ini berubah secara drastis. Ia mulai tidur di kuburan dan menjauh dari rumahnya yang penuh dengan kekerasan. Si Richard Ramirez sendiri kecanduan narkoboy dan sering membaca buku-buku tentang satanisme ya, dan mulai menyelinap ke rumah-rumah orang pada malam hari. Nah, pada awal-awalnya mungkin dia cuma ngintip-ngintip saja, akan tetapi lama-kelamaan ia lebih dari sekedar melihat atau sekedar mengintip. Pada tahun 1984, saat itulah iblis dalam dirinya akhirnya dilepaskan atau keluar sendiri gitu ya. 28 Juni 1984, malam itu Richard Ramirez memasuki apartemen seorang wanita tua yang bernama Jenny Fincow. Dia memasuki apartemen Jenny Fincow dengan membawa pisau di tangannya. Ia menggorok leher wanita malang itu hampir putus. Lalu dia menikam tubuhnya berkali-kali. Nah, di sini tidak ada motif, tidak ada peringatan, hanya pembunuhan brutal yang penuh kebencian dan pembunuhan ini secara acak. Pembunuhan si Jenny Fincow ini hanya permulaan aja gitu ya. Sedangkan pada 17 Maret 1985 ia menyerang 2 wanita sekaligus. Wanita tersebut bernama Maria Hernandez dan Daily Okazaki. Nah, di sini si Maria sendiri selamat, akan tetapi si Daily Okazaki tidak seberuntung si Maria. Ia ditembak di kelapanya saat mencoba bersembunyi. Beberapa jam kemudian si Richard membunuh lagi korbannya, seorang wanita yang bernama Veronica Yu. Nah, si Veronica Yu ini ditembak 2 kali dan ditinggalkan meninggoy di jalan raya. Setelah itu pembunuhan yang dilakukan oleh si Richard Ramirez ini terus berlanjut.
Nah, di sini semua orang atau semua kepolisian ini tidak ada yang bisa menebak siapa korban berikutnya. Richard Ramirez ini membunuh siapa saja, pria, wanita, orang tua, bahkan anak-anak pun tidak luput menjadi korban kejahanaman si Richard Ramirez itu sendiri. Saat menjalankan aksinya, rata-rata ia masuk melalui jendela atau pintu yang tidak dikunci. Lalu ia meneror penghuninya dengan berbagai cara. Ia sendiri menembak, menusuk, memukul dengan palu, bahkan menyiksa korbannya sebelum ia membunuh korban-korbannya. Vincent dan Maxine Zazara adalah contoh kekejamannya. Vincent ditembak di kelapanya saat dia sedang tertidur lelap. Tapi si Maxine ini, ia disiksa terus diperkaos dan matanya dicungkil dari kelapanya itu. Lalu ada William Doy yang ditembak matoy di hadapan istrinya sendiri, dan Mabel Bell, wanita 83 tahun yang dipukuli dengan palu dan lalu disetrum sebelum akhirnya meninggoy di tempat. Di setiap TKP, Richard meninggalkan jejaknya. Seringkali ia mencoret-coret tembok atau apalah itu dengan simbol satanisme, menunjukkan dedikasinya pada kegelapan. Di sini setiap iblis pastinya jatuh ya gitu teman-teman. Akhirnya pada tanggal 31 Agustus 1985, seorang warga mengenali wajah si Richard Ramirez ini dari berita-berita yang ada pada saat itu. Dan pada saat itu juga si Richard berusaha kabur. Pada saat si Richard Ramirez ini kabur, dia tidak dikejar oleh polisi saja, akan tetapi ia dikejar oleh warga yang sangat marah terhadap dirinya. Lalu ia ditangkap, dipukuli, dan untuk pertama kalinya si Richard Ramirez atau sang iblis ini merasakan ketakutan. Singkat cerita, di pengadilan ia tidak menunjukkan penyesalannya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Hail Satan." Bahkan di dalam penjara ia tetap merasa seperti selebritis kegelapan hingga akhirnya ia meninggoy karena kanker tanpa pernah dieksekusi. Richard Ramirez bukan hanya seorang pembunuh, ia adalah mimpi buruk yang sangat nyata. Seorang pria yang membuktikan bahwa iblis bisa berwujud sebagai manusia. Dan pertanyaannya adalah, masih adakah Night Stalker lain di luaran sana yang menunggu di dalam bayang-bayang? Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.